Hari ini saya akan membuat konten belajar yang berjudul uji MANOVA. Jadi uji MANOVA ini adalah uji statistik yang digunakan untuk mengukur variabel independen yang berskala kategori terhadap variabel dependen yang sekaligus berskala data kuantitatif. MANOVA merupakan singkatan Multivariate Analysis of Variance. Artinya merupakan bentuk multivariat dari ANOVA. Ya, kita lihat. Jadi kita lihat lagi. Kita langsung saja ke praktikumnya ya. Di sini ada kita lihat contoh soal. Contoh soalnya adalah bagaimana pengaruh pekerjaan orang tua terhadap nilai ujian matematika, fisika, dan biologi. Jadi ada 4 variabel, yaitu pekerjaan orang tua, nilai ujian, matematik, fisika, dan biologi. Nah, sekarang datanya ada seperti berikut ini. Kita coba masukkan dahulu ke SPSS. Nah, inilah SPSS sudah dibuka. Ya, kita lihat di sini pertama kita buka variabel view. Ini kita kecilkan, ini juga kita kecilkan supaya bisa kita ya. Berarti kita ketik di sini X-nya adalah eh, ya, ini kita tulis di sini pekerjaan atau kita tulis kerja. Kerja baru matematika, fisika, biologi. Nah, kita enter. Ini kita kasih label, ini adalah pekerjaan orang tua. Orang tua. Baru ini adalah mata pelajaran matematika. Matematika ya. Jadi nah, kita hitung baru nilai fisika. Fisika baru nilai biologi. Nah, di sini kita harus ganti desimalnya ini menjadi 0 karena dia di sini nanti berupa angka. Ya, kita ganti. Nah, sekarang kita masukkan datanya dari sebelah ini kelihatan ya. Ada di sini ya, kita lihat 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 3 1 3. Oh, salah ya. Gak apa-apa, kita masukkan dulu datanya, nanti kita kasih label. Jadi urutan ke-19 itu 2 23 213 222 211 242. Jadi ada 24 anak yang ingin. Nah, kita coba buka. Nah, untuk memberikan keterangan itu kita klik di values yang ini. Kita masukkan. Nah, untuk nilai 1 berdasarkan panduan tadi, 1 ini pekerjaan orang tuanya adalah petani. Jadi, oke, kita cancel dulu ya, kita lihat. Jadi kalau angka 1 dia merupakan pekerjaannya, kita ketik 1 di tab ini bikin petani. Kita add. Nah, kalau pekerjaan bapaknya buruh, 2 buruh. Kita add. Ketiga, bapaknya pekerjaannya PNS. PNS add. Nah, udah masuk semua. Oke. Nah, jadi kita lihat data tadi ini udah mempunyai nilai. Nah, kita lihat di sini 1 tadi adalah pekerjaannya petani bapaknya. Ini nih ya, kita ketik 1. Oke. Nah, sudah ada keterangannya. Selanjutnya kita masukkan data yang nilai matematika berapa. Nilai matematikanya ya. 35, 36, 38, 35, 36,
38. Nah, ini kita lihat dulu ya, langsung ke bawah aja supaya cepat. Ya, 54, 31, 58, 35, 62, 39, 41, 68, 45, 47, 74, 51, 78, 75, 57, 79, 61, 88, 85, 87, 94, 71, 98. Ya, inilah nilai matematikanya sudah masuk semuanya. Sekarang fisika 36, 58, 33, 62, 37, 66, 41, 43, 72, 47, 49, 78, 53, 82, 81, 59, 85, 63, 92, 91, 93, 73, 82. Ya, udah. Ini ada yang kurang, berarti kita lihat ada yang dia kurang masuk nilai fisikanya. 36, 58, 33, 62, 37, 66, 41, 43, 72, 47, 49, 78, 53, 82, 81, 59, 85, 63, 92, 91, 93, 98. Nah, berarti ini yang tidak kita pindahkan dia kemari. Berarti di sini ada yang nggak masuk nilai 98. Ya. Oke, sekarang nilai biologi. Nilai biologi 60, 34, 64, 38, 68, 42, 44, 74, 48, 50, 80, 54, 84, 87, 60, 91, 64, 76, 97, 99, 82, 74, 8, 6. Ya. Nah, inilah datanya sudah masuk semua. Jadi kita lihat. Nah, sudah kita masukkan sekarang cara membuat uji MANOVA-nya. Ini kita klik pertama. Ini ya. Kita klik, ini saya besarkan supaya kelihatan. Nah, ini. Klik analyze ya. Analyze, kita klik lagi nih ya. Bentar kita lihat dari panduannya. GLM multivariate. Berarti kita besarkan lagi. Analyze GLM multivariate. Nah, keluarlah kotak pemberitahuan mana yang kita masukkan jadi dependent variable, mana yang jadi fixed factor, covariat, dan WLS-nya. Nah, kita lihat lagi di sini. Berarti semua yang nilai menjadi dependennya, fixed faktornya pekerjaan orang tua. Sekarang kita klik ini, saya besarkan supaya kelihatan nilai, semua nilai. Nah, ini kita jadikan dependen, pekerjaan orang tua menjadi fixed faktor. Nah, kita lihat sesudah itu aturan yang harus diikuti adalah model full factorial atau custom. Nah, jadi di sini kita disuruh oleh panduan yang kita pakai ya, yang kita ikuti, pilih full factorial, nilainya nilai custom. Mana di sini dia custom? Tunggu ya. Sum square
full. Oh, ini custom term. Nah, ini kita lihat ya. Jadi dengan memasukkan pekerjaan ke kotak model, ini pekerjaan orang tuanya, kita pindahkan ke model ya. Ini dia, tapi mengubah tipenya ke main effect. Kita lihat ya, main effect. Ini kita klik dulu, baru by within. Oh, multi custom. Tunggu ya, main effect. Interaction. Nah, ini kita lihat. Oh, jangan yang ini dipilih ya. Jadi yang ini build term. Nah, ini kita pilih main effect, pindahkan dia kerja. Baru klik continue. Nah, klik tombol post hoc. Ini kita klik ya. Ini lihat post hoc. Oke. Nah, pada post hoc test ya, pindahkan pekerjaan, kata panduannya pada equal variance kita ambil Bonferroni. Ini kita centang not assume. Jadi ketika itu kita lihat equal Bonferroni ya, dan pada equal not assumed, mana not assumed. Nah, ini dia, kita pilih Games and Howell. Ini dia. Nah, setelah itu kita klik 0,05. Ya. Ya, kita lihat. Ini dia Games and Howell, kita klik continue. Ya, ini berbeda ya sedikit dengan SPSS 15, tapi tidak apa-apa, kita coba, hasilnya akan sama juga. Continue, kemudian option. Nah, ini option, kita klik, lalu masukkan faktor pekerjaan ke dalam display min. Oh, jangan dulu, ini kita cancel. Nah ya, continue. Kemudian tombol option, masukkan ke dalam display min. Oh, ini masih kemari dia nih ya. Jadi berbeda ya. Ini Levin test kita ambil. Kita continue dulu. Option deskriptif. Ya, kita lihat. Oh, dia ternyata kalau beda SPSS, ini kita lihat. Ini kita centang aja, kita kosongkan. Games Howell, kemudian pada lalu masukkan pekerjaan display min. Oh, dia ini ya. Ini dia option yang kita centang deskriptif, observe power, baru homogeneity test. Signifikan tetap 0,05, oke. Kemudian lihat, kita oke kan. Nah, inilah hasilnya, outputnya SPSS ya. Kita lihat, coba kita baca. Nah, di sini deskriptifnya. Ini dia ya, udah sama ini ya. Ada sedikit perbedaan di mana di sini matematika petani rata-ratanya 60. Ini 46,64. Kenapa terjadi perbedaan? Perbedaan terjadi karena ya salah menginput data yang tadi kita ada yang kesalahan ya. Namanya juga ini hanya latihan, tidak apa-apa, yang penting kita sudah tahu mengerjakannya.
Nah, kita lihat menunjukkan apa? Pekerjaan petani rata-rata nilai matematika anaknya adalah 60, ya 60,64, ya 60, ada 11 orang. Ya, nilai anak petani yang nilai fisikanya eh, nilai matematika anak petani ya untuk matematikanya 60,64, 11 orang. Anak petani yang nilai fisikanya 64 ada 11 orang. Anak petani yang nilai biologinya 66,09 adalah 11. Nah, berarti kita lihat anak petani lebih pintar dalam belajar biologi dibanding dia belajar matematika, karena matematika lebih rendah ya nilainya, tapi jumlahnya tetap 11 orang. Nah, sedangkan anak buruh untuk matematika ada 60 ya, kita lihat. Ini anak buruh, kita lihat ya. Anak buruh nilai matematikanya 60,78, ada 9 orang. Anak buruh nilai fisikanya 62,67, ada 9 orang. Anak buruh 60,678, itu ada 9 orang. Kita katakanlah secara rata-rata anak buruh lebih pintar belajar fisika ya nilainya dibanding 3 mata pelajaran tersebut. Nah, sekarang untuk mata pelajaran biologi, bukan anak pelajaran sekarang anak PNS. Anak PNS rata-rata nilai matematikanya 72,5, 4 orang ya. Untuk nilai fisika anak PNS 76,5, 4 orang. Nah, anak PNS untuk biologi itu ada 80 nilai biologinya, 4 orang. Jadi, kita katakan secara deskripsi, anak PNS nilai paling tingginya kalau dia belajar biologi dibanding belajar fisika dan matematika. Jadi anak PNS kurang suka dengan matematika, anak petani suka dengan biologi, anak buruh suka dengan fisika. Ya, itulah kesimpulan dari deskriptif data tadi. Nah, sekarang kita lihat uji multivariatnya. Di sini dapat kita lihat dari uji F, nilai F-nya, Fisher. Nah, di sini F, inilah dia F. Nah, ini semua nilai F ini. Oke. Nah, nilai p-value paling tinggi ya, nilai p-value ada 4 paling tinggi yang signifikan. Ini dia. Ada 4 signifikan, ada 4 yang tidak signifikan. Bahwa memberitahu pada kita ada yang pengaruh signifikan variabel independen pada semua variabel dependen. Secara keseluruhan, apakah ada pengaruh signifikan variabel independen dari satu set kelompok variabel dependen? Maka MANOVA melihat hasil sebagai kesimpulan Anda. Artinya 4 nilai p-value menunjukkan lebih kecil dari 0,05, ini dia lebih kecil ya, signifikan, 4 lagi tidak signifikan. Ya, jadi kita lihat di situ berbeda. Nah, jadi tidak satu pun yang memiliki yang sama ya. Jadi dia sama-sama, kita lihat dia satu dari interceptnya ya. Jadi dia diuji dari Philae trace, Wilk lambda, Holt-Telling trace, Royce largest root. Ini semua keempatnya ini tidak signifikan ya. Nah, sekarang kita lihat Levin testnya. Levin test menunjukkan homogenitas ya, bahwa kalau dia
lebih besar dari 0,05 bahwa memiliki varian yang sama, lebih besar ya signifikannya. Perhatikan ini nilai signifikan. Nah, inilah nilai signifikan per nilai. Ini nilai matematika, ini nilai fisika, ini nilai biologi. Mana signifikan? Apabila lebih besar, maka uji post hoc yang dipilih adalah Benforoni test. Nah, sedangkan lebih kecil maka dipilih James-Howell. Nah, ya kita lihat di sini signifikannya, ternyata di sini ada satu yang lebih kecil dari 0,05. Nah, ini dia, ini juga ada ya. Jadi ini hanya dua ini saja yang lebih kecil dari 0,05. Selebihnya dia berarti kalau kita lihat matematika ini semuanya di matematika 0,07. Ini lebih kecil daripada 0,05. Nah, untuk membuktikannya kita lihat ini test between subject. Di sini kita lihat di sini kita lihat mana dia test between subject. Ini dia, kita geser sedikit supaya kelihatan. Nah, menunjukkan uji MANOVA ya. Corrected model intercept pekerjaan error total. Corrected model, nah ini dia ya. Di sini corrected model, inilah dia. Intercept, kerja, dan error total. Bahkan ada corrected total di sini ya untuk ketiga mata pelajaran. Nah, dari nilai ini kita lihat ada lagi nilai 3 baris, yaitu fisika, matematika, biologi. Ya, tiap baris menunjukkan hasil uji pengaruh satu variabel independen, yaitu pengerjaan terhadap masing-masing variabel dependennya. Nah, di sini kita lihat signifikansinya. Dikatakan signifikan kalau dia lebih kecil dari 0,05. Jadi yang lebih kecil dari 0,05 kalau kita lihat di sini hanya di intercept. Ini 0, selebihnya di atas 0,05. Nah, kesimpulannya kita dapat tarik bahwa ya, pekerjaan secara bermakna mempengaruhi ujian nilai matematika sebesar 0,0. Ya, ini dia. Kita lihat matematika, fisika, kimia. Ya, jadi ini yang diterima tadi lebih kecil dari 0,05. Di interceptnya saja yang dia signifikan. Nah, sekarang kita lihat lagi post hoc testnya. Inilah kesimpulannya ya, kita lihat kesimpulan terakhirnya. Ini post hoc, kita baca keterangannya, menunjukkan hasil uji post hoc karena nilai uji homogennya menunjukkan lebih besar dari 0,05 pada semua variabel, maka masing-masing pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya menggunakan uji Benferoni. Nah, berarti tadi kan dia lebih besar semuanya. Inilah yang jadi kita ajukan sebagai titik uji. Jadi James-Howell tadi cuma 2, ini Benferoni ya, kita lihat. Apa maksudnya di sini? Nah, yang kita lihat untuk nilai matematika berdasarkan pekerjaan memiliki perbedaan adalah tani dengan buruh dan tani dengan PNS. Kita lihat ya di sini. Nah,
kita lihat matematika ini ya. Lihat di sini, ini nilai matematika yang kita ambil Benferoni, uji Benferoni. Nah, di sini katanya ujian matematika berdasarkan pekerjaan orang tua yang yang berbeda. Yang berbeda adalah tani dan buruh. Inilah petani, ini dan buruh. Nah, ya. Tani dengan buruh. Baru petani dengan PNS. Nah, ini dia. Petani. Nah, ini kita klik ya. Kita klik dulu, kita geser kemari supaya dapat signifikansinya. Ternyata kalau di panduan itu yang sama, tetapi di sini karena kesalahan kita memasukkan data, ini kan signifikansinya nilainya 1 semua. Berarti kita tidak ada yang signifikan pekerjaan orang tua dengan nilai matematika. Ya, nilai matematika dia tidak ada yang signifikan. Kenapa begitu? Karena kesalahan kita memasukkan data. Sedangkan untuk fisika, ya di sini juga tidak ada. Lihat di sini, ini fisika. Uji Benferoninya buruh dengan petani tidak signifikan. Buruh dengan petani atau PNS tidak ada yang signifikan. Nah, ini kan. Nah, untuk nilai fisika. Nah, sementara untuk biologi masih kita lihat Benferoni, ya, kita lihat signifikannya tidak ada yang signifikan. Nah, sementara kalau kita lihat tadi dari panduan, nah ini ya, biologi aja kita lihat Benferoni ini nilai signifikannya ini signifikan semua. Berarti terdapat kesalahan kita waktu menginput data di SPSS ini. Ya, di SPSS kita ada kesalahan. Coba kita lihat kenapa sebegitu jauh kesalahannya, sehingga dia tidak ada yang signifikan ya. Kita lihat. Ini pertama nilai matematika. Ini di sini kita masukkan 35, ternyata nilainya 31. Di sini 36 kita masukkan, ini 33. Ini 38, ternyata kita masukkan 34. Patutlah hasilnya jomplang ya. Tapi tidak apa-apa, begitulah cara kita melakukan multivariat analysis of varian atau MANOVA. Bisa kalian praktekkan nanti, coba-coba nanti. Ini materi yang saya ajarkan saya bikin di deskripsi, bisa kalian download. Barangkali sekian dulu dari saya praktikum kita untuk statistik 2 MANOVA ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.